pembangunan suatu tempat akan menimbulkan perubahan kualitas komponen lingkungan hidup, baik itu perubahan yang berdampak positif maupun perubahan yang berdampak negatif. Jalan tol merupakan salah satu prasarana vital bagi moda transportasi darat. Pembangunan jalan tol yang dapat menghubungkan antar kota dapat memperlancar lalu lalang kendaraan, sehingga dapat meningkatkan distribusi baik orang, barang, maupun jasa. Namun, sebagaimana pembangunan pada umumnya, seringkali tidak dapat dihindari dampak berupa penurunan kualitas lingkungan yang merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan jalan tol. Apabila pembangunan tol tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, maka akan timbul dampak negatif yang tak tertangani terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap komponen-komponen fisika kimia, komponen sosial ekonomi budaya, maupun kesehatan masyarakat. Menurut Supraitno dan Sumitro tahun 2018 bahwa jalan tol merupakan infrastruktur beserta fasilitasnya yang memerlukan pengelolaan yang baik sebagai aset negara, agar tetap bisa berfungsi dengan baik secara ekonomis, efisien, dan selaras dengan prinsip green building. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk memperoleh izin lingkungan, baik untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan maupun jalan tol yang sudah beroperasi. Apabila masyarakat dan pemerintah berhasil, maka AMDAL dapat menyediakan sarana yang jauh lebih efektif dalam proses pembangunan dan untuk pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment yang sering disebut AMDAL di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, AMDAL ialah penilaian dampak positif dan negatif dari perencanaan sebuah proyek pembangunan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa AMDAL adalah suatu penelitian atau penilaian terhadap pembangunan yang dapat bersifat positif, yaitu berdampak baik terhadap lingkungan, dan bersifat negatif, yaitu berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan yang telah direncanakan, guna sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggara dari suatu usaha atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan atau persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. AMDAL ini dibuat pada saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, pengaruh pada lingkungan sekitarnya ini yang dimaksud adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL sendiri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup, di mana sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Nah, AMDAL sendiri telah bergerak di Indonesia sejak 1982. AMDAL juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan masukan tentang perencanaan suatu kegiatan usaha atau pembangunan. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, memberikan izin usaha atau kegiatan. Keempat, menjadi acuan perencanaan pembangunan pada suatu wilayah. Yang terakhir, untuk dijadikan sebuah dokumentasi legal dan ilmiah. Manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Yang kedua, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. Yang ketiga, dapat menjaga suatu konsep pembangunan berkelanjutan agar pembangunan tetap terus berjalan. Yang keempat, suatu kebijaksanaan tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat diambil dan dilaksanakan dengan baik. Manfaat AMDAL bagi pemilik proyek. Yang pertama, memberikan kepercayaan kepada pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mencemari lingkungan hidup dan merusak lingkungan hidup. Yang kedua, dapat memberikan sebuah informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar proyek pembangunan. Yang ketiga, proyek pembangunan akan tetap berjalan tanpa harus mengkhawatirkan melanggar peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Yang keempat, memberikan solusi dari permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi di kemudian hari. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. 1. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana rencana pembangunan berlangsung. 2. Dapat mengawasi ketika proyek pembangunan sedang dilaksanakan. 3. Dapat mengetahui informasi apakah proyek pembangunan menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. 4.
memiliki andil selama proyek pembangunan berlangsung. Kami akan mewawancarai warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan jalan tol ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak sering ya lewat di sekitar proyek pembangunan jalan tol ini? Beberapa dampak yang Bapak bisa rasakan dari proyek pembangunan jalan tol ini seperti apa, Pak? Kalau dampak positifnya mungkin bisa memecah kemacetan di jalan raya. Kalau dampak negatifnya mungkin ya banyak banyak asap kendaraan yang bisa mempengaruhi udara di sekitar warga. Harapan Bapak dari pembangunan jalan tol ini seperti apa, Pak? Harapannya semoga cepat selesai dan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kemacetan, tidak dapat nasib dan Palembang. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Kalau boleh tahu apa sih dampak dari berjualan di daerah proyek tol ini? Alhamdulillah sejak jualan di proyek ini bisa menambah penghasilan, membantu suami juga berdakwah. Terus walaupun berhadapan dengan debu proyek, hujan, panas. Apa sih harapan Ibu untuk proyek tol ini ke depannya nanti? Harapan saya semoga proyek tol ini terus berjalan lancar dan sampai selesai agar bisa beroperasi supaya mengurangi kemacetan lalu lintas. Baik, terima kasih ya Bu atas wawancaranya hari ini. Oke, selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Sore, saya dengan Adnan. Bapak selaku apa Pak di proyek ini Pak? Saya selaku superintendent di proyek ini. Menurut Bapak apa aja Pak dampak yang terjadi di proyek ini Pak? Proyek ini kan termasuk salah satu proyek strategis nasional. Jadi dampaknya adalah mempercepat dan mempertumbuh ekonomi di sekitar luas proyek yang kita lewati. Terhadap masyarakat sekitar juga berdampak positif. Dari segi pembebasan lahan, ya kan, lahan yang digunakan untuk ruas proyek gitu, dan efek-efek pertumbuhan di sekitar proyek juga berdampak sekali. Untuk mencegah dampak negatif yang terjadi akibat polusi yang ada di sekitar proyek kita, dan secara rutin treatment dengan water tank untuk menghindari debu yang bakal muncul. Jadi sehingga dampak-dampak negatif itu kita eliminasi terlebih dahulu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada komplainan dari warga sekitar. Kalau tentang jalan alternatif warga itu bagaimana Pak? Alternatif sebenarnya desainnya sudah ada. Jadi jalan-jalan existing yang sudah ada sebelumnya tetap kita buatkan seperti overpass sama JPO. Jadi kita tidak merubah kondisi existing yang sudah ada. Harapan ke depannya pembangunan jalan tol ini bagaimana? Ya harapannya dari kita jalan tol ini selesai sesuai target yang sudah ditentukan ya, dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di sekitar Sumatera Selatan. Mungkin kedepannya kita akan sinergi terhadap ruas tol dari Betung hingga Pekanbaru. Semoga cepat terrealisasi program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Itu saja Pak wawancara dari kami, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak Pak sudah bisa diwawancara. Ya. Dari wawancara yang telah kami lakukan, hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Kayu Arum Palembang Betung memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan di sekitarnya, yaitu dampak positif dan negatif seperti peralihan lahan dan polusi udara yang menjadi dampak utama yang teridentifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mitigasi sebagai solusi untuk menghadapi dampak tersebut. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, itu adalah Badan Usaha Jalan Tol harus melakukan konsultasi terlebih dahulu menyebarkan dampak proyek untuk menampung aspirasi dari masyarakat sebagai pertimbangan dalam pembangunan jaringan tol. Yang kedua itu adalah dengan melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk penerapan mitigasi polusi untuk meminimalisir dampak lingkungan polusi terhadap masyarakat sekitar, seperti penggunaan masker, APD, dan membatasi masyarakat untuk melewati proyek tersebut. Dan yang
terakhir, pihak proyek menyediakan tempat bagi warga setempat untuk berjualan di sekitar proyek, sehingga perekonomian tetap stabil dan berjalan lancar semestinya. Dari analisis mengenai dampak lingkungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan proyek jalan tol Kayangan Palembang Betung seksi 2A ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan dilakukan pendekatan yang tepat agar dapat meminimalisir dampak negatif tersebut, sehingga proyek pembangunan jalan tol ini dapat berkualitas dan berkelanjutan. Analisis ini dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan ini, serta memberikan solusi agar menjaga lingkungan serta mempromosikan pembangunan. Mungkin itu saja analisis mengenai dampak lingkungan dari proyek pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung seksi 2A ini. Mohon maaf bila salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe.